Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Salma Sakinah dengan NPM 2113022060 dari Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Di video kali ini, saya akan memaparkan materi perkuliahan kepramukaan mengenai prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Untuk itu, mohon disimak sampai akhir ya teman-teman video saya. Terima kasih. Tidak hanya hidup, suatu organisasi maupun gerakan juga diharuskan atau diwajibkan untuk memiliki sebuah prinsip guna mencapai tujuan dan memaksimalkan keberlangsungan gerakan tersebut. Nah, untuk itu, dalam gerakan pramuka juga memiliki prinsip dasar kepramukaan. Gerakan pramuka berlandaskan prinsip-prinsip yaitu iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, peduli terhadap bangsa dan tanah air sesama hidup dan alam, peduli terhadap dirinya pribadi, serta taat kepada kode kehormatan pramuka. Yang pertama yaitu iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi seluruh anggota pramuka diharapkan memiliki prinsip ini agar mereka memiliki iman dan takwa kepada Tuhan mereka masing-masing. Kemudian yang kedua yaitu peduli terhadap bangsa, tanah air, dan sesama hidup serta alam. Itu diharapkan bahwa kita sebagai manusia juga diharuskan memiliki kepedulian terhadap lingkungan, bangsa kita, tanah air kita, dan sesama manusia maupun kerabat dan teman. Nah, kemudian yang ketiga yaitu terkait peduli terhadap dirinya sendiri. Di sisi lain, di samping kita peduli dengan lingkungan, bangsa, tanah air, sesama hidup, kita juga harus memperdulikan diri kita sendiri juga terkait kepentingan diri kita, kebutuhan diri kita. Nah, terkait apapun mengenai diri kita juga kita harus memperdulikannya. Kemudian, taat kepada kode kehormatan pramuka yang telah tertera pada Undang-Undang Gerakan Pramuka. Selanjutnya yaitu mengenai metode kepramukaan. Metode kepramukaan merupakan cara belajar interaktif progresif melalui yang pertama yaitu pengamalan kode kehormatan pramuka, belajar sambil melakukan, sistem berkelompok, kegiatan yang menantang dan meningkat, serta mengandung pendidikan yang sesuai dengan perkembangan rohani dan jasmani peserta didik. Yang kelima yaitu kegiatan di alam terbuka. Keenam, sistem tanda kecakapan. Ketujuh, sistem satuan terpisah untuk putra dan putri. Dan yang terakhir yaitu kiasan dasar. Yang pertama yaitu pengamalan kode kehormatan pramuka. Di sebuah gerakan pramuka memiliki kode kehormatan pramuka yaitu Trisatya dan Dasa Dharma. Nah, kita sebagai anggota pramuka atau para peserta didik yang menjadi anggota pramuka diharapkan dapat mengimplementasikan kode kehormatan pramuka dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua yaitu belajar sambil melakukan. Tidak hanya menguasai materi, kita sebagai peserta didik anggota pramuka diharapkan juga dapat menerapkan materi yang telah didapat dalam kehidupan sehari-hari dan dapat menggunakannya, memanfaatkannya dengan baik di kehidupan bermasyarakat. Kemudian, metode yang ketiga yaitu sistem berkelompok. Jadi, kita sebagai manusia itu tidak bisa hidup sendirian. Kita adalah makhluk sosial. Kita makhluk yang semestinya hidup berkelompok. Untuk itu, dalam belajar pun diharapkan kita juga bisa belajar dengan sistem berkelompok. Agar apa? Kita bisa saling membantu anggota satu sama lain agar memaksimalkan pengetahuan serta pengalaman anggota lain juga. Jadi, jika salah satu anggota kelompok kita ada yang masih kurang terkait pemahamannya, kita bisa membantunya. Seperti itu. Dan metode yang keempat yaitu kegiatan yang menantang dan meningkat serta mengandung pendidikan yang sesuai dengan perkembangan rohani dan jasmani peserta didik. Jadi, kegiatan apapun yang menantang dan meningkatkan daya pikir kita serta mengandung pendidikan sesuai dengan perkembangan rohani dan jasmani peserta didik dalam metode kepramukaan juga diterapkan agar semakin maksimal pendidikan kepramukaan yang diperoleh oleh peserta didik.
Kemudian yang kelima yaitu kegiatan di alam terbuka. Tidak menutup kemungkinan semua orang akan merasa lebih rileks, lebih nyaman ketika mereka belajar di alam terbuka. Karena apa? Di samping mereka memahami materi, mereka juga langsung bisa menemukannya di depan mata mereka dan bisa langsung menerapkannya dan lebih rileks karena dikelilingi oleh dedaunan, pohon-pohonan yang hijau-hijau yang mana secara tidak langsung membuat kita lebih fresh. Jadi tidak tidak kesulitan dalam memahami materi karena otak kita selalu fresh dan bisa mempermudah kita dalam memahami materi. Kemudian sistem tanda kecakapan. Nah, kecakapan seperti yang saya jelaskan di video minggu lalu, yaitu terdapat kecakapan umum dan kecakapan khusus. Nah, kemudian di metode yang ketujuh yaitu sistem satuan terpisah untuk putra dan putri. Di gerakan pramuka terdapat satuan terpisah yaitu satuan putra dan putri. Jadi di anggota pramuka itu antara putra dan putri itu tidak digabung, namun memiliki satuan tersendiri. Jadi, jika dipilih suatu koordinator, jadi dipilihnya 2 orang antara putra dan putri, putra 1 dan putri 1. Begitu. Nah, kemudian metode yang terakhir yaitu kiasan dasar. Baiklah, itulah tadi beberapa metode kepramukaan dan prinsip dasar kepramukaan. Semoga kalian yang melihat video ini bisa memahaminya dengan baik dan mudah-mudahan kalian juga dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari ya, khususnya untuk kalian anggota pramuka. Untuk itu, terima kasih telah menonton video saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya Salma Sakinah mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.